segera dikocok ibu-ibu. Giliran siapa nih yang menang kali ini? Kuilah! Ya ampun, yang muncul malah Sobat Otan. Wih, ayo lari! Cepat lari ibu-ibu! Aduh, jantung Otan hampir aja copot liatnya. Lagi pada nonton apa sih, Paman? Kelihatannya asik benar. Awas! Ada ular lagi itu masuk ke rumah. Lari! Nah, teman Otan yang satu ini emang sering banget masuk ke pemukiman warga. Kemunculannya kadang mengagetkan. Kalau si ular masuk ke lingkungan kalian, please, Otan minta jangan dibunuh ya. Lebih baik segera meminta pertolongan. Kita bisa minta tolong ke pihak terkait seperti pemadam kebakaran, balai konservasi atau tim rescue seperti kakak-kakak ini. Ayo kak, segera bergegas. Ada ular masuk ke rumah warga tuh. Cepetan larinya kali. Awas, hati-hati ya kak. Itu kan ular kobra. Jangan sampai lengah sedikit pun ya. Karena lengah sedikit saja, si kobra dapat menyemburkan bisanya yang mematikan, teman. Awas kak, sekali lagi Otan bilang hati-hati. Teman-teman di rumah jangan coba-coba melakukan penangkapan ular seperti ini ya. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang terlatih. Otan ingatkan sekali lagi, ini berbahaya. Akhirnya si kobra berhasil diselamatkan, teman. Otan lega sekarang. Bu ya, atas amannya punya. Ya nuhun nyanyi. Aduh, pisan. Nuhun. Itu di tukang yang kiri. Di mana? Panglewatan Kang. Ayo gede. Ayo. Apa? Masih ada lagi? OMG! Ayo Kak Iwan, langsung kita cekidot aja. Untuk memastikan keberadaan ular yang meresahkan warga, kali ini Kak Iwan bersama Kak Raffi langsung mencari keberadaan si ular. Sepertinya mereka sudah menemukan lokasi yang sesuai dengan petunjuk dari warga nih. Nih, lihatan. Jadi ini adalah salah satu ciri-ciri sarang ular king cobra karena di sekitar gundukan ini bersih banget. Apa? Sarang king cobra? Nih Tan, nih ada telur king cobranya bener nih. Tuh. Wah, nggak sia-sia perjuangan Kak Raffi dan Kak Iwan nih. Oh, kalau ini belum menetas. Udah belah. Ini tinggal nunggu si ular baby king cobranya keluar nih. Ini ciri-cirinya si telurnya udah ada yang retak. Nah, ini tinggal nunggu dia keluar. Wah. Lihat, itu ada anakan king cobra yang mulai menetas, teman. Wah, Otan bahagia lihatnya. Welcome to the world shop. Saat masih kecil, anakan king cobra memang memiliki corak hitam putih seperti ini. Seiring waktu berjalan, corak ini akan berubah menjadi warna kehitaman atau kecoklatan. Otan sih berharap semoga kalian bisa bertumbuh dengan baik tanpa membuat orang lain resah, apalagi galau ya. For your info nih, dalam satu sarang king cobra biasanya ditemukan 30-45 butir telur, teman. Wah, banyak juga ya.
sama ibu-ibu dan teman di rumah. Kira-kira ada yang tahu nggak ya beda ular kobra dan king kobra? Sama kali ya. Soalnya kan sama-sama berbisa ya kalau kobra ya. Mungkin bedanya lebih ke bisa, mungkin bisa jadi ya. Bisanya mungkin lebih mematikan gitu ya. Ada yang kayak Kalau sendok, king ada yang cobra kan biasa kalau gitu. misalkan berdiri langsung ininya buka. Kalau kobra biasa mungkin berdirinya nggak kebuka ininya. Kalau kobra itu makannya tikus, kalau king cobra itu makan ular lagi. Jadi cepat gedenya kayaknya gitu ya. Yap, benar teman. Otan tambahin sedikit ya. Perbedaannya yang paling mencolok antara king cobra dan kobra adalah dari ukurannya. Ular kobra panjang maksimalnya sampai 2 meter saja. Sementara king cobra bisa mencapai 5 meter lebih. Kecil-kecil kamu cabai rawit ya sob? Alias masih kecil aja kamu udah bisa manjat dan berbahaya. Aduh, kalau begini caranya sih Otan bisa kalah manjat sama kamu nih sob. Ini adalah sifat alamiah anakan king cobra teman. Saat menetas, mereka akan memanjat pohon dan mencari tempat yang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa tuh udah mangap-mangap juga ini. Bahwa ular baby king cobra seperti ini ketika baru beres menetas pun mereka itu pasti langsung ke atas-atas pohon. Ini mereka tuh untuk menghindari dari para predatornya. Itu ada yang gede ah. Mana? Itu ah. Wah, iya, itu ada king cobra dewasanya teman. Jangan-jangan kamu marah ya Sob dengan kedatangan Kak Raffi dan Kak Iwan. Tenang Sob, kakak-kakak ini cuma pengen pindahin kamu ke tempat yang lebih aman kok. Otan ingatkan sekali lagi sama teman di rumah ya. Baik king cobra anakan maupun yang dewasa sama-sama berbahaya ya teman. Jadi kalau kalian menemukan ular masuk ke rumah, saran Otan lebih baik segera minta bantuan pada ahlinya ya. Dari tadi ngomongin bisa king cobra, sekarang Otan mau minta tolong Kak Raffi nih untuk membuktikan. Kita buktikan seberapa banyak bisa yang dikeluarkan dalam sekali gigitan king cobra dewasa dan king cobra anakan. Ayo Kak, kita coba langsung. Luar biasa gigitan kamu Sob. Gak kebayang deh Otan kalau sampai dikunyah sama kamu. Ih, yang ada Otan pingsan duluan kayaknya. Nah Tan, setelah tadi kita mencoba bisa king cobra dewasanya, nih sekarang kita sudah pegang king cobra yang kecilnya. Kuilah, kita langsung buktiin aja Kak, biar tiada dusta di antara kita dan netizen. Nah Tan, ini adalah bisa yang barusan dikeluarkan sama baby king cobranya, dan ternyata sama aja mengeluarkan bisa. Jadi pada intinya baik itu king cobra yang kecil maupun yang dewasa sama-sama sudah memiliki bisa, dan tentunya itu sangat berbahaya ya. Teman, ketika akan merilis si king cobra, kita harus memastikan jaraknya sangat jauh dan tak terjamah oleh aktivitas manusia ya. Selain itu, harus melepasnya di area yang mirip seperti di habitat sebelumnya. Hal ini tentu agar Sobat Otan dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Saat merilis king cobra, kita juga harus tetap waspada ya teman. Jangan sampai anakan king cobra dan king cobra dewasa berkumpul dalam satu area yang sama. Banyak banget nih makanannya. Ada bakwan, sayur, cangkalang, dan ini dia nih primadonanya, si rahang tuna. Walau namanya rahang tuna, bukan berarti isinya tulang aja kok. Dagingnya banyak banget.
Bahkan biasanya satu porsi rahang tuna ini bisa dimakan oleh porsi 2-3 orang. Teksturnya lembut banget. Pada rahang ikan hanya ada tulang rahang. Gak ada tulang-tulang kecil yang mengganggu loh. Sedap! Siapa yang gak suka makan ikan? Ih, rugi banget loh. Ikan kan kaya sama asam lemak omega 3. Zat ini mampu menekan peradangan dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Hayo, jangan malas makan ikan ya kalau mau tetap bugar. Setahu Otan nih, ada salah satu jenis ikan yang paling enak dan bergizi tinggi loh. Apa hayo? Yap, tepat sekali. Ini dia, ikan tuna sirip kuning. Selain enak dan bergizi, ikan ini juga terkenal mahal harga dagingnya. Jika ikan-ikan tuna ini dibawa dan dijual dari Bitung sini ke Jepang sana, harganya bisa mencapai puluhan, bahkan ratusan juta per ekornya loh. Ada yang tahu nggak kenapa daging tuna ini mahal? Ya, benar. Salah satunya karena daging sobat Otan ini kaya akan kandungan protein dan hanya memiliki sedikit lemak. Ya iyalah, gimana lemaknya nggak sedikit? Si tuna ini kan perenang yang handal dan juga termasuk ikan penjelajah. Mereka selalu berpindah secara berkelompok ke seluruh penjuru dunia loh. Dengan pergerakan seperti itu, pantas saja lemaknya sedikit. Otan sekarang lagi ada di Bitung, Sulawesi Utara nih. Di sini adalah pusat pelelangan ikan tuna terbesar se-Asia Pasifik. Bangga banget kan jadi warga negara Indonesia dengan hasil ikan yang banyak banget kayak gini? Wah, itu dia ikan tuna sirip kuning. Besar banget ya. Ikan tuna ini nggak cuma dijual untuk pasar dalam negeri teman, tapi juga ke luar negeri loh. Oh iya teman, untuk memotong ikan tuna butuh keahlian khusus loh. Potongnya pun harus pakai pisau yang sangat tajam agar daging ikan tidak hancur. Pertama, pisahkan dulu bagian kepala ikan termasuk rahangnya. Lalu potong tuna menjadi 4 bagian. Nah, bagian daging yang berwarna hitam ini harus dibuang ya, karena daging tuna yang berwarna merah saja yang bisa diekspor ke luar negeri. Oh iya, bagian yang diekspor ke luar negeri hanyalah bagian badan ikan saja, sedangkan bagian kepala dan rahang ikan lebih banyak digunakan oleh pengusaha rumah makan masakan Manado. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Wih, enak bener Pak Dedu dan Paman Nelayan main layang-layang. Mana di tengah laut dan angin sepoi-sepoi lagi. Aduh, mancing mania kok malah main layangan. Sebentar. Apa tuh? Kok ada yang bergerak di permukaan air? Itu loh, tepat di bawah layang-layangnya. Om kameramen, coba di zoom ke arah sana. Naik turun. Kayak ada ikan lompat-lompat di permukaan air. Loh. Kok sekarang lenyap? Waduh, mana layangan Paman Nelayan ikutan kecebur lagi. Aduh, kasihan Paman Nelayan. Kalau kecebur dan basah, bisa-bisa layangannya koyak dan rusak. Loh, kalau Otan perhatikan kok benang layangannya disangkutkan di atas bilah bambu? Itu mah jadi mirip bilah pancingan. Oh, Otan tahu. Paman bukan main layangan, tapi sedang mancing menggunakan layangan. Wah, Otan baru lihat cara begini.
Rupanya layang-layangnya tak terbuat dari kertas, melainkan dari plastik. Kalau ini sih nggak bakalan rusak kalau tercebur air. Ih, itu apa? Mulutnya panjang meruncing, giginya pun tajam-tajam. Jangan-jangan buaya. Ih, serem. Apa mungkin paman nelayan salah sasaran? Akhirnya naik juga. Walah, rupanya bukan buaya. Memang mirip sih. Otan ingat sekarang. Ini dia yang dinamakan ikan jarum gigi buaya, alias cendro. Rupanya ia cukup berbahaya. Sekilas giginya tajam-tajam mirip buaya. Hati-hati ya paman. Gigi setajam itu tentu mampu merobek kulit dan menembus daging. Untung saja paman nelayan sudah terbiasa. Sejurus kemudian, ikan berhasil ia bekuk. Wuhui! Hore! Paman nelayan berhasil menangkapnya. Kermaks, alias keren maksimal. Kalau Otan pikir-pikir, cara tangkap paman nelayan ini cukup jitu. Paman tak menggunakan mata kail. Ia hanya mengandalkan ikatan simpul untuk menjerat ikan yang bermulut panjang ini. Begitu memakan umpan, otomatis tersangkut di jeratnya. Cara ini biasa dipakai oleh paman-paman nelayan di daerah Tegal, Jawa Tengah untuk mendapatkan ikan cendro. Cakep! Pasti sudah gak asing lagi dengan sobat Otan yang satu ini kan? Yaps, bekicot. Dia memang bergerak lamban, tapi di balik ini semua, bekicot memiliki cerita yang cukup mengejutkan. Dulu, bekicot diduga sebagai pertanda pembawa kiriman santet ketika dia masuk ke dalam rumah. Tapi apa iya santet jalannya pelan begini? Ada-ada aja deh. Sebagian masyarakat juga ada yang percaya jika sobat Otan ini masuk rumah merupakan pembawa keberuntungan bagi keluarga. Di balik mitos ini semua, kalau hal-hal baik sih diaminin aja ya teman. Sebab hal tersebut belum tentu terbukti kebenarannya. Di balik berita apapun itu, bekicot memiliki kemampuan yang luar biasa loh. Perhatikan baik-baik, si bekicot mulai bergerak. Mulus sekali jalannya. Cutter yang tajam pun tak mampu melukainya. Bahkan dia terlihat santai melewatinya tanpa tergores sedikit pun. Punya ilmu kebal atau gimana sih? Bukan sulap, bukan sihir teman. Bekicot memang memiliki lendir yang selalu menjaganya, sekalipun terhadap benda tajam. Kermaks, keren maksimal. Tapi kali ini kamu pasti gak sanggup deh sob melewati tantangan ini. Hayo yang di rumah, coba tebak. Apakah mampu si bekicot menempel di penggorengan anti lengket ini? Bim salah bim jadi apa? Prok prok prok. Apa? Dia bisa bertahan teman. Lihat, dengan tenang dia bergerak di permukaan penggorengan anti lengket itu. Sekarang kita tingkatkan level kesulitannya. Agen 042, balik alat penggorengannya. Kamu pasti jatuh sekarang. Hei, jatuh dong. Ayo jatuh. Sebel deh. Oke. Kali ini Otan akui kehebatan kamu. Tahukah kalian mengapa bekicot mampu menempel pada benda yang bersifat licin? Bekicot bergerak menggunakan otot tebal tunggal yang berfungsi sebagai semacam kaki. Pergerakan otot inilah yang menyebabkan gelombang perut dan terjadinya penghisapan udara di sekitar perut bekicot, sehingga dia mampu menempel pada benda apapun. Luar biasa kamu sob.
Superbike kembali ke Mandalika. Setelah seri pembuka yang dramatis di Phillip Island, sirkuit Mandalika siap menyajikan drama balap Superbike berikutnya. Apakah Titanic Trio masih mendominasi di tengah kedatangan para pembalap ex-MotoGP? Superbike Indonesia, race pertama, Sabtu 4 Maret jam 12 siang. Race kedua, Minggu 5 Maret jam 12 siang. Live, eksklusif hanya di Trans 7.